Few moments later. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan pembahasan tentang forecasting penjualan dan contoh-contoh soalnya. Pengertian forecasting. Forecasting apa sih? Forecasting penjualan adalah pendekatan yang mengkalkulasikan konsekuensi yang bisa saja terjadi pada periode-periode berikutnya. Forecasting penjualan adalah sentral dan semua program korporasi yang mendeskripsikan kemampuan penjualan juga besaran market yang ingin dijelajahi pada periode berikutnya. Oh, wow. Selanjutnya, tujuan forecasting. Yang pertama adalah memperkirakan tingkat penjualan pada periode yang akan datang. Yang kedua, membantu perusahaan menyusun anggaran penjualan. Yang ketiga itu menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen. Dan yang keempat, mengurangi risiko ketidakpastian bisnis di masa depan. Yang kelima, membantu perusahaan mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir itu mengetahui kondisi dan peluang pasar pada periode berikutnya. Lalu selanjutnya ada 3 metode forecasting penjualan yang akan dibahas di sini. Pertama, metode semi-average. Metode peramalan dengan membagi data menjadi 2 bagian, menghitung rata-rata masing-masing bagian, lalu membentuk garis tren untuk memprediksi data berikutnya. Lalu yang kedua, metode trend moment. Metode peramalan yang menggunakan hubungan antara waktu dan data untuk membentuk garis tren sebagai dasar prediksi. Selanjutnya terakhir, metode least square. Metode peramalan yang menggunakan persamaan garis tren Y sama dengan A plus BX untuk memperoleh hasil produksi yang paling mendekati data aktual. Metode semi-average. Jika terdapat soal seperti tabel berikut, langkah pertama ialah pisahkan menjadi 2 kelompok untuk mencari nilai rata-rata K1 dan K2. Setelah dibagi menjadi 2 kelompok, itulah K1 dan K2. Seperti K1 85 tambah 90 dibagi 2. 2 itu antara bagian dari satu kelompok. Lanjut yang kedua, tentukan nilai A dan B. Nilai A dan B, kita hitung dulu nilai B. Kita cari dengan rumus K2 min K1 bagi N. Lebih mudahnya kita cari dulu menentukan nilai tengah. Nilai tengah 0 ada di 2024 karena nilainya ganjil, jadi dimulai dari angka 0, nilai tengah atasnya min 1, min 2, dan bawahnya 1, 2, dan seterusnya. Kita sudah menentukan nilai tengah, kita lanjutkan dengan menentukan nilai A dan B. K2 dikurang K1 bagi N. 6,5 dikurang 87,5 bagi 3. 3 itu jarak antara 2022 kelompok 1 ke kelompok 2 2025. Sudah menentukan, lanjut menentukan nilai A dengan rumus Y sama dengan A tambah B X. Nah, di sini Y1 sama dengan A tambah 6,33. Nah, X-nya itu diambil dari satu kelompok karena kelompok 1 min 2 min 1, nah tengah-tengahnya adalah 1,5. Dimasukkan seperti tabel berikut. Setelah sudah ketemu nilai A-nya, lanjut menentukan nilai 2027 dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Masukkan nilai A 97 tambah nilai B 6,33 dikali 3-nya diambil dari 2027. Selesai, dimasukkan, hitung, dan itulah hasilnya. Metode trend moment. Jika terdapat soal seperti tabel berikut, langkah pertama ialah menyusun tabel. Yang kita harus cari ialah X, X2, dan XY. Nah, jumlah data atau N sama dengan 5. Semua X dimulai dari angka 0. Jika tabel sudah tersusun, lanjut langkah kedua mencari nilai konstanta antara persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dengan rumus sigma Y sama dengan A kali N tambah B kali sigma X. Persamaan 2, sigma XY sama dengan A kali sigma X tambah B kali sigma X pangkat 2. Dan jika sudah dimasukkan dan dihasilkan, sebelum kita mengeliminasi, persamaan 1 dikali 2 agar sama dengan persamaan 2, seperti 484 dikali 2 sama 5A dikali 2 sama 10 dikali 2, dan hasilnya 968 sama dengan 10A tambah 20. Nah, lanjut
setelah dikalikan 2. Langkah ketiga ialah mengeliminasi untuk mencari nilai A dan B. Untuk mencari nilai B, P2 atau persamaan 2 dikurang persamaan 1. Masukkan persamaan 1 yang sudah dikalikan 2, yang 968 sama dengan 10A tambah 20B. Nah, setelah dihasilkan hasilnya 6,3. Lanjut mencari nilai A. Masukkan nilai A yang asli, 84 sama dengan 5A tambah 10B. Yang B-nya masukkan yang hasil dari perhitungan tadi yang 6,3. Nah, setelah dihasilkan, lanjut menentukan nilai 2027 dengan memasukkan rumus forecasting Y sama dengan A tambah BX. Masukkan 84, A nya 84,2 ditambah B 6,3 X 5 yang 2026 kan 4. Nah 2027 lanjutnya 5. Nah, setelah dihasilkan hasilnya sudah ketemu 115,7 atau bisa dibuat dengan 116. Nah, selanjutnya metode least square. Di sini perusahaan ingin memperkirakan penjualan tahun 2027 menggunakan metode trend least square. Soal ini menggunakan data dari tahun 2022 sampai 2026 ya. Selanjutnya membuat tabel perhitungan. Nah, karena jumlah datanya di sini ada 5 tahun atau ganjil ya, maka nilai tengahnya diberi X sama dengan 0. Kalau cara menghitung XY itu Y dikali X. Contohnya, pada tahun 2022, Y-nya 85, X-nya min 2, itu dikalikan. 85 dikali min 2, sama dengan minus 170. Kalau menghitung X2, sama aja caranya. Minus 2 dikali minus 2, X-nya, sama dengan 4. Jadi, X kuadratnya 4. Cara menghitung tahun 2003 sampai 2026 itu sama aja caranya, kayak yang saya jelaskan dari awal. Selanjutnya mencari nilai A dan B. Rumus A yaitu sigma Y dibagi N. A sama dengan Y-nya itu 484 dibagi N-nya itu 5 ya. Sama dengan 96,8. Dan rumus B itu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Yaitu B sama dengan sigma XY-nya totalnya 63 dan X kuadratnya 10. Jadi totalnya 6,3. Selanjutnya menentukan nilai tahun 2027. Rumus Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan total A yaitu 96,8 ditambah total B 6,3 dijumlahkan jadi totalnya 119,7. Dibulatkan jadi 116. Jadi berdasarkan metode trend least square, penjualan Indomie tahun 2027 diperkirakan sebesar 116 juta karton. Hasil forecasting ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran dan perencanaan produksi perusahaan. Jadi kesimpulannya, forecasting penjualan adalah proses memperkirakan jumlah penjualan yang akan terjadi pada masa mendatang berdasarkan analisis berbagai faktor yang memengaruhi pasar dan perilaku konsumen. Forecasting berperan penting sebagai dasar penyusunan anggaran penjualan dan perencanaan perusahaan karena membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Dalam pelaksanaannya, forecasting dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kualitas produk, biaya produksi, dan kemampuan manajemen, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, teknologi, persaingan, dan selera masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan forecasting secara cermat agar dapat mengantisipasi risiko, memanfaatkan peluang pasar, dan mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Bye-bye.